Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Dewan akan mempresentasikan video laporan praktikum radiologi dan radiografi dari 1 sampai 8. Kita mulai ke praktikum 1, merupakan praktikum pengenalan alat-alat praktikum ya, dengan tujuan untuk mengetahui modalitas yang digunakan dalam radiologi diagnostik dan juga memahami prinsip kerja dari alat-alat yang berguna. Nah, di sini ada yang pertama yaitu merupakan radiografi Polymobile Plus, merupakan perangkat radiografi portable yang dirancang untuk melakukan pemeriksaan radiologi di luar ruang radiologi konvensional seperti ruang perawatan, ICU, atau area lain yang sulit dijangkau oleh perangkat radiografi stasioner. Nah, kemudian ada stopwatch. Di sini merupakan alat kalibrasi yang digunakan dalam radiografi untuk menilai kualitas citra radiografis dan memverifikasi konsistensi paparan radiasi. Lalu selanjutnya ada fotofilm, merupakan teknologi pencitraan tradisional yang memanfaatkan sensitivitas film terhadap cahaya atau radiasi seperti sinar X untuk menghasilkan gambar yang berkualitas tinggi. Lalu ada kolimator Texlum, merupakan komponen esensial dalam sistem radiografi yang berfungsi untuk mengontrol dan membatasi area-area paparan sinar X pada pasien. Lalu saja ada ProRF Geometry, merupakan pendekatan canggih dalam radiografi yang dirancang untuk mengoptimalkan kualitas pengambilan gambar melalui pengaturan yang presisi pada posisi sumber radiasi, objek yang akan diperiksa, dan detektor. Lalu saja ada lead panel, bagian penting dari sistem perlindungan radiasi yang digunakan secara luas di fasilitas medis ya, dan di industri yang terlibat dalam penggunaan radiasi ionisasi atau sinar X. Lalu selanjutnya ada water pass, biasanya digunakan dalam aplikasi teknik untuk memastikan level dan keseimbangan pada permukaan. Kemudian ada survei meter, instrumen paling penting dalam bidang radiologi yang digunakan untuk mengukur tingkat radiasi, termasuk sinar X, dan radiasi ionisasi lainnya di berbagai lingkungan. Lalu ada meteran terakhir, digunakan untuk mengukur dan mengontrol paparan radiasi yang diterima oleh pasien dan staf medis selama prosedur pencitraan. Dan untuk metodenya ada lokasi praktikum di Training Center Undip. Lalu untuk bahan-bahannya seperti yang saya sebutkan tadi ada radiografi Polymobile Plus, stopwatch, fotofilm, kolimator Texlum, ProRF Geometry, lead panel, water pass, survei meter, dan juga meteran. Untuk cara kerja sendiri yaitu ada yang pertama ada praktikum diperkenalkan berbagai macam alat dan bahan yang akan digunakan. Lalu yang kedua ada melakukan pembahasan mengenai sistematika kerja seperti bahan-bahan yang sudah disebutkan. Yang ketiga nanti akan mencatat berbagai macam alat dan bahan dan berserta fungsinya ya teman-teman. Lalu untuk data praktikumnya di sini ada alat dan bahan yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk pembahasannya sendiri di sini memahami komprehensif tentang prinsip kerja dari alat dan bahan di radiologi diagnostik serta radioterapi ya, seperti alat-alat radiografi Polymobile Plus, stopwatch, fotofilm, kolimator Texlum, dan alat-alat lain. Mungkin itu saja untuk laporan kedua. Kita lanjut pada laporan pertama. Kita lanjut pada laporan kedua. Di sini ada pengenalan uji kolimasi dan iluminasi dengan tujuan untuk mengetahui selisih lapangan kolimasi dengan lapangan berkas sinar X delta. Dan kedua yaitu untuk mengukur tingkat pencahayaan yang diperoleh dari berkas cahaya kolimator. Dengan dasar teorinya yaitu ada kolimasi, di mana proses penyesuaian atau penyejajaran garis bidik pada alat ukur seperti theodolite atau total station agar garis bidik tersebut benar-benar sejajar dengan sumbu instrumen. Lalu yang kedua ada iluminasi, merupakan istilah untuk merujuk pada proses pencahayaan ya, atau penerangan objek. Kemudian untuk metodenya sendiri yaitu di lokasinya di gedung Training Center Undip. Untuk alat dan bahan ada radiografi Polymobile Plus, lalu ada stopwatch, fotofilm, kolimator Texlum, ProRF Geometry, lead panel, dan water pass. Untuk uji kolimasinya sendiri menunjukkan bahwa memiliki akurasi baik di area exposure ya, diproyeksikan sesuai dengan batas-batas ditetapkan oleh kolimator test tool. Pengaturan kolimator yang tepat juga membantu untuk mengurangi artefak atau cacat pada gambar radiografi.
Jika tidak selaras dan tidak benar, maka menyebabkan sinar X berhamburan. Kemudian untuk uji iluminasinya sendiri menggunakan intensitas cahaya yang dipancarkan pada kolimator ya. Jika pencahayaan kolimator terlalu lemah atau tidak seragam, operator radiografi mungkin akan kesulitan dalam mengarahkan berkas sinar X. Dan ini sangat penting ya teman-teman. Untuk metode praktikumnya untuk uji kolimasinya ada 9 metode, yaitu yang pertama memosisikan radiografi mobile Polymobile Plus, lalu memasang kolimator test tool, lalu menggunakan waterpass, mengatur kolimator sesuai dengan ukuran lapangan, terus memastikan area paparan sinar X, lalu mengambil gambar menggunakan film radiografi, lalu membandingkan hasil proyeksi lapangan sinar X, kemudian memeriksa selisih antar lapangan kolimasi dan lapangan berkas sinar X, lalu yang terakhir ada mencatat hasil. Untuk uji iluminasinya sendiri, yaitu meletakkan lux meter di bawah, lalu menyalakan lampu kolimator, kemudian mengukur intensitas cahaya, lalu mencatat hasil pengukuran intensitas cahaya, dan juga memastikan bahwa tingkat iluminasi sesuai standar. Untuk pembahasannya sendiri, yaitu hasil uji ini menunjukkan bahwa ketepatan pengaturan sinar X atau kolimasi sangat penting ya untuk memastikan bahwa radiasi hanya terfokus pada area tubuh yang perlu diperiksa sehingga meminimalkan paparan radiasi pada jaringan sehat. Baik, kita lanjut pada laporan ketiga. Oke, untuk laporan ketiga yang merupakan pengenalan APD radiasi. Yang pertama yaitu ada tujuannya untuk mengenali jenis-jenis APD. Lalu untuk memahami fungsi-fungsi APD, kemudian belajar cara memakai dan melepas APD. Lalu yang terakhir ada menyadari pentingnya penggunaan APD. Dengan metodenya sendiri, untuk lokasinya ada di gedung training center. Di sini alat dan bahan yang pertama ada apron, lalu ada gonad, pelindung gonad atau pelindung abdomen bawah. Lalu ada pelindung tiroid atau leher, lalu ada tangan PB atau timbal, lalu ada kacamata PB. Untuk pembahasannya sendiri, apron alat pelindung diri untuk menutupi bagian dada sampai lutut ya teman-teman ya. Berbahan dasar logam serta timah hitam atau lid atau timbal. Apron sendiri setara dengan 0,2 sampai 0,5 mm ya ketebalannya ya. Lalu ada pelindung gonad merupakan pelindung bagian bawah, bagian pinggul, dan sistem reproduksi. Kemudian ada tiroid yang merupakan pelindung bagian leher, lalu ada sarung tangan PB untuk melindungi tangan, lalu ada kacamata PB untuk melindungi bagian mata. Untuk metode praktikumnya sendiri, asisten diberi penjelasan mengenai jenis-jenis APD, kemudian asisten memberi pemahaman fungsi dari APD, lalu asisten mengajari cara memakai dan melepas APD. Untuk kesimpulannya sendiri, kita belajar bahwa APD radiasi adalah alat yang sangat berguna untuk melindungi diri dari paparan radiasi. Kemudian kita lanjut pada praktikum keempat, ada uji akurasi ketegangan menggunakan Piranha dan juga aplikasi Ocean. Untuk tujuannya yaitu melihat kesesuaian antara ketegangan setting pada panel kontrol dengan tegangan yang terbaca pada alat ukur. Untuk dasar teorinya yaitu yang pertama ada tegangan listrik dari pengukuran tegangan seperti biasa menggunakan hukum Ohm, P sama dengan I kali R. Dan ada Piranha, merupakan alat ukur multifungsi yang digunakan untuk menguji dan memastikan kualitas serta akurasi perangkat medis sesuai khususnya dalam bidang radiologi. Lalu ada Ocean, merupakan software atau perangkat lunak yang dirancang khusus untuk mendukung pengujian dan pengukuran menggunakan alat ukur medis seperti Piranha. Lalu ada akurasi pengukuran dan proses kalibrasi, merupakan derajat kedekatan hasil pengukuran dengan nilai yang sebenarnya. Untuk lokasinya kita ada di Training Center Undip. Untuk alat dan bahan ada radiografi mobile Polymobile Plus, ada Piranha City X-ray, dan juga software Ocean. Untuk cara kerjanya mengatur tabung sinar X sehingga posisi berkas radiasi jatuh tegak lurus ya terhadap Piranha. Lalu mengatur tegangan sesuai dengan variasi pada radiografi mobile. Lalu melakukan eksposi radiasi dan juga yang terakhir mencatat hasil. Nah, di sini ada data tampil percobaan Piranha dengan variasi arus, tegangan, dan juga tegangan pada Ocean KV ya. Lalu di sini ada perhitungan error, di mana error sama dengan KV set ukur kurangi KVP per KVP ukur kali 100. Di mana KVP set
merupakan tegangan pada panel kendali, dan KVP ukur tegangan yang diukur di KVP meter. Dan di sini ada tabel penghitungan error dari error 1 sampai 10. Dan untuk pembahasannya menggunakan alat Piranha untuk memastikan bahwa tegangan keluaran dari tabung sinar X berada dalam rentang yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Lalu ada beberapa faktor yang memungkinkan hasil pengukuran tetap berada dalam batas toleransi, seperti kaliber alat yang telah teratur dan juga kualitas dan kestabilan tabung sinar X. Kemudian yang ketiga ada lingkungan pengujian yang stabil ya teman-teman. Oke, kita lanjut pada laporan kelima. Di sini laporan kelima merupakan pengukuran paparan radiasi lingkungan dengan surveimeter. Untuk tujuannya yaitu mengukur paparan radiasi lingkungan atau eksternal ya, dari luar ruang. Kemudian ada dasar teorinya yaitu ada radiasi pengion, merupakan pancaran dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau partikel ya. Kalau ada paparan radiasi lingkungan, radiasi yang diterima oleh manusia dari sumber alami dan buatan di sekitar lingkungan mereka ya, bukan di ruang radiografinya. Yang ketiga ada pengukuran radiasi menggunakan surveimeter. Surveimeter itu merupakan alat digunakan untuk mendeteksi dan mengukur tingkat radiasi pengion di suatu lingkungan atau objek. Untuk lokasinya kita ada di Training Center Universitas Diponegoro. Lalu untuk alat dan bahan ada radiografi mobile Polymobile Plus. Lalu untuk yang selanjutnya ada surveimeter, meteran. Untuk cara kerjanya yaitu menyiapkan peralatan yang diperlukan seperti surveimeter dan meteran. Lalu mengatur surveimeter pada mode pengukur sesuai waktu paparan seperti μSievert per jam. Lalu melakukan eksposi standar dengan faktor eksposi 6 kVp 30 MAS. Lakukan pengukuran paparan radiasi menggunakan surveimeter, dan juga yang terakhir mencatat hasil. Di sini kita mendapatkan hasil pengukuran dari depan pintu, ruang operator, lorong ruangan, luar kanan, dan juga luar belakang. Ini kita lanjut pada laporan ke-6. Ini kita uji kebocoran sinar X dengan tujuan untuk mengukur tingkat kebocoran sinar X pada berbagai ketebalan bahan pelindung, timbal dan aluminium, lalu menentukan efektivitas timbal dan aluminium dalam menyerap radiasi, dan terakhir menilai standar keamanan peralatan sinar X sesuai dengan nilai ambang batas. Untuk dasar teorinya terdapat sinar X merupakan bentuk radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang sangat pendek ya, sekitar 0,01 hingga 10 nanometer dengan frekuensi tinggi ya, sekitar 3 kali 10 pangkat 16 hingga 3 kali 10 pangkat 19 Hz. Kemudian untuk yang kedua ada tabung sinar X, merupakan tabung sinar X yang terdiri dari katoda, anoda, dan kaca vakum. Lalu kebocoran radiasi tabung sinar X terjadi ketika sejumlah kecil sinar X yang tidak terkendali keluar dari tabung ya teman-teman. Untuk lokasinya ada di Training Center Undip. Untuk alat dan bahan ada radiografi mobile Polymobile Plus, lalu ada surveimeter, ada meteran, dan juga plat timbal aluminium. Untuk cara kerjanya sendiri menutup kolimator pada tabung sinar X, menutup kembali kolimator dengan plat PB, lalu mengatur posisi detektor dengan jarak 100 cm dari tempat awal, lalu melakukan pengukuran pada sisi anoda, katoda, depan tabung, depan kolimator, dan juga atas tabung. Lalu kemudian mencatat hasil. Di sini kita memiliki hasil percobaan dari timbal dengan ketebalan 2,5 mm, aluminium 1 mm, kemudian timbal dengan ketebalan 0,5 mm, dan juga aluminium ketebalan 0,5 mm. Dari posisi bawah tabung depan, depan tabung depan, depan tabung kiri, bawah tabung kanan, dan juga bawah tabung belakang. Untuk pembahasannya sendiri, di sini kita memperoleh data yang terlihat bahwa intensitas sinar X yang terukur pada detektor berkurang secara signifikan saat mengambil timbal, menggunakan timbal dibandingkan dengan aluminium dengan ketebalan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa timbal memiliki daya serap yang lebih tinggi ya, untuk terhadap sinar X. Kita lanjut pada laporan ke-7. Laporan ke-7 di sini merupakan pengukuran densitas film dan ketebalan step wedge. Untuk yang pertama yaitu untuk mengetahui fungsi dan prinsip kerja pengaplikasian densitometer. Lalu yang kedua untuk mengetahui skala keabuan step wedge, film, dan grid. Untuk dasar teorinya ada densitometer, merupakan alat yang digunakan untuk mengukur density sebuah benda atau kerapatan sebuah benda. Lalu ada step wedge, di sini merupakan perangkat untuk seperti tangga dengan penambahan ketebalan dengan
bahan yang berbeda-beda. Lalu ada kaset film, merupakan salah satu jenis media yang digunakan dalam merekam gambar radiografi dan pemeriksaan radiologi. Kemudian ada kurva karakteristik, merupakan kurva yang menggambarkan bagaimana respon film atau film screen terhadap eksposi atau tingkat pencahayaan yang berbeda-beda. Untuk lokasi kita berada di gedung training center Undip. Untuk alat dan bahan ada radiografi mobile, polymobile plus, ada film radiografi, step wedge, dan sitometer. Untuk cara kerjanya sendiri, yang pertama meradiasi film dengan meletakkan step wedge di atasnya, lalu memproses film untuk menghasilkan citra step wedge, lalu mengukur densitas citra step wedge untuk setiap step ya. Lalu mengukur ketebalan step wedge untuk setiap step dengan jangka sorong, dan juga yang terakhir mencatat nilai densitas optik. Di sini ada data praktikum dari step pertama hingga step ke 21 di sini teman-teman bisa lihat ada optical density-nya. Lalu di sini ada step dari 1 ke 11. Untuk pembahasannya sendiri pada gambaran radiografi nilai densitas bervariasi dari 0,2 hingga 2,6 pada setiap bagian yang gelap. Dan kita lanjut pada laporan terakhir. Di sini merupakan kunjungan lapangan RSUP Dr. Karyadi Semarang. Yang pertama itu memahami prinsip dasar dan penerapan aplikasi fisika ya dalam radiologi, diagnostik dan juga radioterapi. Kemudian untuk mengaplikasikan prinsip proteksi radiasi dalam penggunaan alat radiologi dan radioterapi, dan juga yang terakhir melakukan evaluasi kalibrasi alat radiologi untuk memastikan kualitas gambar diagnostik yang optimal. Di sini agak panjang ya teman-teman, di mana dasar teori 1 sub pertama yaitu ada modalitas diagnostik dengan radiasi. Yang pertama ada spek CT atau single photon emission computed tomography. Lalu spek CT ini merupakan pencitraan teknik hibrida yang memungkinkan penggabungan langsung informasi morfologi dan informasi fungsional. Lalu yang kedua ada modalitas diagnostik non radioaktif ya. Yang pertama ada MRI atau magnetic resonance imaging. Kemudian yang kedua ada CT scan atau computed tomography scan. Ketiga ada radiografi umum. Yang keempat ada fluoroskopi. Yang kelima ada panoramic CBT atau dental. Yang keenam ada dental intraoral. Yang ketujuh ada ultrasonografi atau USG. Yang kedelapan ada mamografi. Yang kesembilan ada bone mineral densitometer atau BMD. Lalu kita lanjut pada modalitas radioterapi. Di sini ada linear accelerator, ada cobalt 60, ada CT simulator, lalu ada treatment planning system atau TPS. Lalu untuk metode penelitiannya di mana lokasinya berada di instalasi radiologi RSUP Dr. Karyadi Semarang dan juga instalasi radioterapi RSUP Dr. Karyadi Semarang. Untuk alat dan bahan di sini ada radiografi umum, ada panoramic CBT dental, lalu ada dental intraoral, ada ultrasonografi USG, ada MRI 1,5 Tesla, MRI 3 Tesla, dan juga mamografi. Kemudian ada CT scan 128 slice, lalu ada bone mineral densitometer atau BMD, lalu ada fluoroskopi. Kemudian ada CT simulator, cobalt 60, Linac varian, lalu ada Linac Elekta, dan juga ada treatment planning system atau TPS Eclipse, dan yang terakhir ada single photon emission computed tomography atau SPECT CT. Untuk cara kerjanya sendiri yaitu yang pertama melakukan observasi terhadap alur pelayanan pasien radiologi mulai dari pendaftaran, pemeriksaan hingga interpretasi hasil serta mengidentifikasi jenis-jenis peralatan radiologi, diagnostik dan radioterapi yang tersedia termasuk tindakan keselamatan dan proteksi radiasi yang diterapkan di rumah sakit. Dan yang kedua ada pengamatan secara langsung prosedur pelaksanaan berbagai modalitas seperti fluoroskopi, CT scan, dan MRI, serta mempelajari spesifikasi teknis dan fungsi masing-masing peralatan. Dan yang ketiga ada mengobservasi prosedur pelaksanaan radioterapi ya, meliputi perencanaan terapi, simulasi, dan pelaksanaan penyinaran. Untuk pembahasannya yaitu kita akan membahas satu-satu ya. Yang pertama ada radiologi diagnostik, yang pertama ada radiografi umum, merupakan modalitas yang paling banyak digunakan. Lalu ada panoramic dental dan dental intraoral, digunakan untuk mencitrakan struktur gigi dan rahang.
Lalu ada ultrasonografi menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar organ internal. Lalu ada MRI 1,5 dan juga 3 Tesla menggunakan medan magnet dan juga gelombang radio untuk menghasilkan gambar organ internal dengan resolusi tinggi. Lalu ada mamografi, teknik radiografi khusus untuk mencitrakan payudara. Lalu ada CT scan 128 slice, digunakan sinar X dan teknologi komputer untuk menghasilkan gambar organ internal dalam bentuk potongan melintang. Lalu ada bone mineral densitometer, digunakan untuk mengukur kepadatan mineral tulang, dan juga yang terakhir ada fluoroskopi, menggunakan sinar X dan menghasilkan gambar organ internal secara real time. Lalu lanjut pada modalitas radioterapi, ada CT simulator, digunakan untuk perancangan radioterapi. Ada Combat 60, modalitas radioterapi yang menggunakan sumber radiasi gamma dari isotop radioaktif Cobalt 60. Lalu ada Linac varian dan Elekta, modalitas radioterapi yang menggunakan radiasi sinar X berenergi tinggi. Kemudian ada Treatment Planning System atau TPS, software yang digunakan untuk merencanakan radioterapi. Lalu yang terakhir ada kedokteran nuklir, menggunakan single photon emission computed tomography atau SPECT-CT. Merupakan teknik kedokteran nuklir yang menggunakan radioisotop untuk menghasilkan gambar organ internal dalam bentuk 3 dimensi. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Laporan 1-8, apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.